Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan gold ini sendiri atau si XAUUSD. Oke, di sini kalau kita lihat untuk saat ini harga gold itu berada di level harga 2005.23 ya, dimana kalau kita perhatikan si harganya itu berhasil bertahan di atas angka 2000. Kemudian kemarin itu sempat naik, kurang lebih tertingginya itu di level harga 2007.56. Nah, seperti video yang kita bahas di weekly ya, itu kan 1987 masih menjadi level area yang cukup penting untuk si gold ini sendiri. Kalau kita lihat di sini, kita perhatikan harga gold itu berhasil bertahan di level tersebut gitu, di 1987. Kemudian dia pullback dan berhasil naik kurang lebih sampai ke level harga, kalau kita lihat di sini itu di 2007. Nah, untuk saat ini level support terdekat dia untuk si gold ya itu ada di level atau di range harga 2000 ya. 2000 sini kalau kita perhatikan, nah ini 2000 untuk level area supportnya dia. Kemudian untuk resisten dia saat ini itu yang harus kita perhatikan adalah level area ini di zona hijau. Itu kurang lebih di level harga 2005 sampai 2008 poin 3 ya, ini kalau kita perhatikan ya 2008.3. Oke, sebentar, ini 2008 poin 3. Nah, ini untuk level resistennya dia, ini zonanya. Kenapa kita sebutin sebagai zona resisten? Karena si gold ini sendiri sampai sekarang dia belum bisa break dari si level ini. Kemudian kalau kita perhatikan ada trend line juga ya, di sini itu ada trend line mulai dari harga 1981 ya di sebelah sini sampai belum breakout. Nah, ini kalau kita lihat ini ada trend line-nya, artinya kalau kita perhatikan di sini si goldnya ini belum bisa break dari si level harga resisten 2005 sampai 2008 dan dia membentuk sebuah trend line gitu. Jadi ini kan kalau kita perhatikan ya, mulai di atas ini ya, dari atas ini dari angka di tanggal 5 April jam 8 malam ya, di sini itu si gold itu kan dia mulai turun ya, kemudian dia retest lagi di sini di tanggal 6 April, kemudian turun sampai di tanggal 10 April ya kan. Nah, ini di tanggal 11 April yaitu dia atau kemarin dia berhasil break dari trend line-nya, kemudian dia bertahan di atas trend line ini gitu. Jadi kalau kita perhatikan dia coba sideway ya, sideway ini sebenarnya mempertahankan trend line-nya. Nah, ini kalau kita lihat ya, untuk yang bagian sini itu dia retest kembali ke bagian trend line-nya si gold itu sendiri ya, atau dia melakukan retest di sini sebelum dia melanjutkan kenaikannya ke atas lagi. Nah, ini yang kalau kita lihat memang ada buyer pressure di mana dia height-nya itu sama ya. Untuk height-nya sama di sini, tapi ya low-nya itu semakin tinggi. Kalau kita perhatikan artinya kan di sini ada kenaikan harga gitu ya. Ada harga yang ditahan di level zona ini yang warna hijau gitu. Nah, ini kalau kita mau ambil buy memang lebih baik kita tunggu dia bisa break dari 2008 ini. Begitu dia bisa break dari 2008 berarti next target dia itu adalah di level harga 2016, yaitu kurang lebih di level SNR yang warna ungu ini ya, resisten warna ungu di 2016.47 gitu. Atau terdekatnya kalau kita perhatikan ya, kalau untuk terdekatnya itu kurang lebih di level harga 2010 ya. Bentar nih sini. Nah, ini terdekatnya dia. Nah, ini terdekatnya dia di level harga 2010. Itu berarti kan kurang lebih di area SNR yang ini yang pernah kita bahas juga ya, sebelah sini. Nah, ini kita juga pernah bahas. Soalnya dia itu sempat tertahan ya di level area tersebut, baru dia lanjut turun kembali ke bawah gitu. Nah, untuk intraday level memang yang saya memperhatikan adalah 2005 ya sampai 2008, kemudian di 2010 sampai 2016. Kalau untuk support level itu ada di 2000 sampai 1993 kembali ya. Sampai 1993 di sini, kemudian di angka 1987. Nah, itu untuk SNR hari ini. Tapi yang perlu kita perhatikan itu adalah hari ini itu ada CPI, jadi ada Consumer Price Index. Nah, itu yang akan ditunggu oleh pelaku pasar juga ya, memang cukup high risk untuk newsnya. Nanti mungkin kita akan update juga mengenai hasil data dari CPI tersebut. Jadi kalau saya perhatikan dari data-data yang ada sih itu menunjukkan kurangnya
maksudnya kurang bagus ya untuk si DXY gitu, tapi kita belum tahu juga nanti hasil gimana, kita langsung lihat aja ya. Karena memang beberapa akhir ini kalau kita perhatikan hasil news yang kurang bagus untuk DXY pun DXY masih bisa naik ya, cukup tinggi gitu. Nah makanya dari itu kalau kita mau lihat nanti ya, ini kan kalau kita perhatikan si DXY itu sedang berada di level harga support ya. Support zona itu kurang lebih di level harga 102.010 gitu. Jadi nanti kalau misalkan hasil datanya cukup bagus dan memang dia pergerakannya sesuai dengan si DXY ini atau si data tersebut, DXY masih bisa naik untuk retest kembali ke level harga 102.29 ya, atau kalau kita mau ambil angka area tertingginya itu di level area kurang lebih di zona 100 nih, di sini 102.5 gitu, itu tertingginya dia. Tapi kalau saya expect sih dia akan ke 102.29. Nah misalkan hasil CPI-nya itu jelek ya, atau misalkan diprediksi memburuk dan memang si DXY ini sesuai dengan pergerakannya, maka next target dia bisa break dari 102.10 ini ya. Jadi dia bisa break dari 102.10 dengan target level harga kurang lebih terdekatnya itu di level sini, di 101.78. karena kalau kita perhatikan ini dia sempat retrace dulu di level tersebut gitu. Jadi itu ya harus kita perhatikan untuk si DXY. Baru dia nanti terendahnya itu dia masuk ke level harga mana? Terendahnya itu dia masuk ke level 101.563 di sini. Nah ini level terendah untuk si DXY. Oke. Jadi itu harus kita perhatikan dari si DXY ini sendiri. Karena kalau kita perhatikan memang secara pergerakan dan juga secara struktur harga ya, untuk si DXY ini dia masih mencoba sideways ya, atau dia masih mencoba untuk uptrend, tapi sayangnya untuk saat ini masih pergerakan masih lebih cenderung sideways karena dia itu masih banyak wait and see untuk si investor-investor si DXY ini sendiri atau si indeks dolarnya gitu. Oke, jadi mungkin sekian yang ingin saya jelaskan ya untuk si XAUUSD pada hari ini. Kalau misalkan kalian punya penjelasan yang belum saya jelaskan ya, atau misalkan punya pandangan lain, boleh banget kalian sharingkan di kolom komentar ya. Nanti kita akan sharing juga di sana dan juga berdiskusi mengenai CPI malam ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.